Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul dengan asam karboksilat dan turunannya, di mana kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Bajoka Nainggolan selaku Bapak dosen pengampu mata kuliah hidrokarbon dan turunannya. Di sini saya Tiur Maidari Tonang selaku moderator dan dengan NIM 4231131050 dan ada rekan saya. Saya kita NIM 423243113. Saya Romauli Magdalena Manik dengan NIM 4233131010. Dan saya Teresia Felicitas Mamora dengan NIM 4232431018. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Roma, dipersilakan. Baik, materi pertama yaitu dan asam karboksilat. Asam karboksilat adalah gugus fungsi yang mengandung C berangkat O. Jenis senyawa organik ini dapat dikelola dengan cara yang berbeda-beda. Beberapa asam karboksilat seperti asam sitrat, asam laktat, atau asam fumarat dihasilkan melalui fermentasi. Sebagian besar jenis asam karboksilat ini diterapkan dalam industri makanan. Rumus umum asam karboksilat adalah RCOOH dengan COOH mengacu pada gugus karboksil dan R mengacu pada sisa molekul yang terdapat pada gugus ini. Pada gugus karboksil ini terdapat karbon yang mempunyai ikatan tangkap dengan atom oksigen dan ikatan tunggal dengan gugus hidroksil. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi kedua yaitu ada tata nama asam karboksilat yang akan dijelaskan oleh rekan saya Grace. Pada Grace, dipersilakan. Rantai aromatik yang mengandung karboksilat, maka karbon karboksilat selalu diberi nomor 1. Misalnya CH3COOH dinamakan dengan asam karbon. Dan yang ketiga adalah ketika rantai aliphatik mengandung dari satu karboksil, jumlah total atom karbon dihitung dan jumlah karboksil diawali dengan awalan angka Yunani seperti D, Pi, dan lain-lain. Yang keempat adalah asam karboksilat diberi nama dengan penambahan awalan dan akhiran ini pada rantai alkilik ini. Yang kelima, nama-nama asam karboksilat atau karboksil juga diberikan substitusikan karboksil pada rantai karbon. Contoh tata nama tersebut adalah 2-karboksilat untuk senyawa asam karboksilat. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Roma, dipersilakan untuk menjelaskan materi sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik dan sifat kimia asam karboksilat. Karena sifat fisik asam karboksilat yang kami dapat ada yaitu yang pertama, molekul asam karboksilat sifat besar karena adanya atom oksigen yang elektronegatif. Yang kedua, mereka juga berpartisipasi dalam ikatan hidrogen karena adanya gugus nil atau C berangkat KO dan gugus hidroksil. Yang ketiga, ketika ditempatkan dalam pelarut nonpolar, senyawa ini membentuk dimer melalui ikatan hidrogen antara gugus hidroksil dari satu asam karboksilat dan karboksil dari asam karboksilat lainnya. Dan yang kedua adalah sifat kimia asam karboksilat. Pertama yaitu karbon A yang masuk dalam asam karboksilat dapat dengan mudah halogenasi melalui reaksi Hell-Polhard-Zielinski. Yang kedua, senyawa ini dapat diubah menjadi amina menggunakan reaksi skimit. Materi selanjutnya ada tentang sintesis asam karboksilat dan turunannya akan dijelaskan oleh rekan saya Tere. Kepada Tere, dipersilakan. Selanjutnya adalah sintetis asam karboksilat dan turunannya. Yang pertama adalah oksidasi alkohol primer menjadi aldehida.
Oksidasi alkohol membentuk senyawa karbonil. Aldehida diperoleh dengan mengoksidasi alkohol primer, sedangkan mengoksidasi alkohol sekunder membentuk keton. Oksidasi alkohol primer menjadi aldehida, di mana dioksida dengan piridin dalam diklorometana memungkinkan isolasi aldehida dengan hasil yang baik dari alkohol primer. Menjadi aldehida adalah oksidasi alkohol primer menjadi asam karboksilat. Kromium trioksida dalam media asam berair atau preaksi Jones, kalium permanganat dan kalium dikromat mengoksidasi alkohol primer menjadi asam karboksilat. Bisa kita lihat pada gambar kedua. Dan yang ketiga adalah oksidasi alkohol sekunder menjadi keton. Oksidasi mengubah alkohol sekunder menjadi keton, di mana overoksidasi menjadi asam karboksilat tidak mungkin terjadi. Bisa kita lihat pada gambar yang ketiga. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya ada materi tentang reaksi-reaksi asam karboksilat dan turunannya akan dibacakan atau dijelaskan oleh rekan saya, Grace. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah reaksi-reaksi asam karboksilat dan turunannya. Yang pertama adalah reaksi pembentukan garam. Garam asam karboksilat diberi nama dengan cara yang sama seperti garam anorganik. Nama kation diikuti dengan nama anion organik. Nama anion diperoleh dengan menghilangkan akhiran IC dari nama asam dan menggantinya dengan akhiran AD. Yang kedua adalah reaksi pembentukan amida. Amida dibentuk oleh reaksi asam karboksilat dengan nama amonia, amina primer dan sekunder. Reaksi dilakukan di bawah pemanasan pada suhu rendah. Amina bereaksi dengan asam karboksilat sebagai basa dan bukan sebagai nukleofil. Yang ketiga adalah reaksi pembentukan ester. Reaksi pembentukan turunan asam karboksilat di atas terjadi reaksi di mana nukleofil menyerang atom karbon karbonil melalui pembentukan zat antara tetrahedral. Asam sebagai katalisis dengan penambahan proton H pada atom oksigen dari gugus karbonil akan menyebabkan karbon karbonil menjadi lebih mudah diserang oleh nukleofil. Pada mekanisme reaksi di atas, kelihatan orbital atom karbon karbonil berubah orbital sp2 menjadi sp3. Kemudian setelah melepaskan H2O kembali menjadi orbital sp2. Mekanisme seperti ini disebut melalui pembentukan zat antara tetrahedral. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu di sini kita dapat melihat contoh reaksi esterifikasi yang dimana pada tahap pertama peristiwa protonasi ion hidrogen dari alkohol pada oksigen yang terikat pada karbonil C rangkap 2O yang mengakibatkan karbokation menjadi bermuatan positif dan menghasilkan struktur resonansi membuat gugus C rangkap 2O karbonil sehingga elektrofil menjadi stabil. Yang tahap kedua yaitu karbon dari gugus C rangkap 2O karbonil memungkinkan terjadinya penyerangan nukleofil dari etanol atau melalui atom oksigen, namun transfer proton dari intermediate terbentuk dari gugus OH dari asam karboksilat awalnya. Akibatnya terbentuk muatan positif pada oksigen dan menyebabkan terjadinya pelepasan molekul H2O sebagai produk samping. Tahap akhir yaitu terjadinya deprotonasi H positif yang akan terlepas kembali sehingga terbentuk ikatan rangkap antara C dengan O dan terbentuklah produk ester yang diinginkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Teresia. Selanjutnya adalah reaksi reduksi asam karboksilat. Reaksi pembentukan turunan asam karboksilat di atas terjadi reaksi di mana nukleofil atau Nu menyerang atom karbon karbonil melalui pembentukan zat antara tetrahedral. Asam sebagai katalis dengan penambahan proton H pada atom. Oksigen dari gugus karbonil akan menyebabkan karbon karbonil menjadi lebih mudah diserang oleh nukleofil. Pada mekanisme reaksi di atas kelihatan orbital atom karbon karbonil berubah orbital sp2 menjadi sp3.
Kemudian setelah melepaskan H2O kembali menjadi orbital sp2. Yang kedua adalah reaksi substitusi nukleofilik pada turunan asam karboksilat terdiri atas dua. Yang pertama pembentukan asam. Anhidra asam atau hanya anhidra adalah produk kondensasi formal dua molekul asam okso dengan pelepasan molekul air. Yang kedua adalah asam karboksilat bereaksi dengan tionil klorida membentuk asam klorida SHAI Caku 2 SOCl2, di mana selama reaksi gugus hidroksil asam karboksilat diubah menjadi zat antara klorosulfit sehingga menjadikannya gugus pergi yang lebih baik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pada materi kita ini tentang asam karboksilat dan turunannya, ada pun kesimpulan yang kami kutip yaitu asam karboksilat memiliki struktur dasar dengan gugus karbonil min COOH yang terikat pada rantai karbon. Keasaman asam karboksilat disebabkan oleh keberadaan atom hidrogen pada gugus karbonil yang dapat terdisosiasi dalam air. Hidrolisis turunan asam karboksilat seperti amida, ester, dan anhidra dapat menghasilkan asam karboksilat dan reaksi senyawa organologam dengan karbon dioksida dapat digunakan untuk mensintesis asam karboksilat atau turunannya. Baiklah, itu saja materi yang bisa kelompok 6 jelaskan tentang asam karboksilat dan turunannya. Lebih dan kurang kami kelompok 6 meminta maaf. Terima kasih.